Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gua Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Khusus pada season ketiga ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh teman-teman non-Kristen dan juga bisa membantu teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini didukung oleh Hamjinsku dan Patrobasius. Teman-teman bisa dapetin celana dan sweater yang gue pakai ini secara online di Instagram Denim It Up, dan sepatu yang gue pakai ini di patrobas.id. Teman-teman juga bisa dapatkan sepatu, celana, sweater, dan tas gratis dari Hamjinsku, patrobas.id, dan Made by Kala dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari clothing store Pijar TV, yaitu Made by Kala, patrobas.id, dan Hamjinsku. Kita akan menjawab pertanyaan yang ketujuh. Mari kita lihat. Mas, satu pertanyaan lagi nih. Kenapa sih Tuhan Yesus hanya mengizinkan murid-muridnya menginjil di bangsa Israel? Kenapa bukan di Indonesia, di Amerika, atau di negara lain? Mengapa Yesus selama hidupnya hanya berkeliling di wilayah Israel saja? Padahal manusia pada waktu itu sudah tersebar luas di seluruh penjuru bumi. Pertanyaan ini mengangkat aspek-aspek menarik dari misi dan metode pengajaran Yesus. Berikut beberapa alasan dan konteks mengenai mengapa Yesus berfokus pada wilayah Israel selama pelayanan publiknya. Yang pertama berbicara tentang penggenapan nubuat. Yesus datang pertama kali kepada orang Israel untuk memenuhi nubuatan-nubuatan perjanjian lama tentang kedatangan Mesias bagi bangsa Israel. Dia sering disebut sebagai anak Daud, yang mengacu pada janji Tuhan kepada Raja Daud bahwa dari keturunannya akan datang seorang raja yang akan memerintah selamanya. Ya, tercatat di 2 Samuel 7 ayat 12-16. Berikutnya berbicara tentang kerajaan Allah dan Israel. Pelayanan Yesus seringkali berbicara tentang kerajaan Allah dan bagaimana hal itu berdampak pada Israel. Dalam beberapa kesempatan, Yesus mengungkapkan keinginannya agar Israel menerimanya dan ajaran-ajarannya. Tetapi dia juga mengetahui bahwa banyak yang akan menolaknya. Berbicara juga tentang pengutusan para rasul. Meskipun Yesus sendiri berfokus pada wilayah Israel, dia memberi mandat kepada para rasulnya untuk pergi dan memuridkan segala bangsa. Tercatat di Matius 28 ayat 19-20. Rasul Paulus khususnya menjalankan misi ini dengan tekun, mengunjungi berbagai kota di seluruh kekaisaran Romawi. Ya, ada aspek berikutnya namanya berbicara tentang strategi pelayanan. Dengan memulai pelayanannya di Israel, Yesus menanam benih yang akhirnya akan membawa Injil ke seluruh dunia. Komunitas orang percaya pertama adalah orang Yahudi dan dari Yerusalem. Kabar baik tentang Yesus menyebar ke Yudea, Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Itu perintah Yesus di Kisah Rasul 1 ayat 8, tercatat di sana. Dan berbicara juga berikutnya tentang keunikan Israel. Israel memegang peran khusus dalam rencana Allah. Tuhan telah membuat perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, serta dengan bangsa Israel melalui Musa. Yesus muncul dalam konteks perjanjian ini dan pelayanannya merupakan puncak dari sejarah perjanjian tersebut. Berikutnya bicara tentang keterbatasan manusia. Meskipun Yesus adalah Tuhan, dia juga sepenuhnya manusia. Ini berarti dia menghadapi batasan fisik yang sama seperti manusia lainnya, termasuk capek, lapar, dan juga kebutuhan untuk beristirahat. Sebagai manusia, Yesus memilih untuk berfokus pada area tertentu dalam pelayanannya. Artinya nggak bisa di sini dan di sana di saat yang sama gitu. Ya, karena sekali lagi keterbatasannya ketika dia jadi manusia.
Sebagai kesimpulan, meskipun Yesus sendiri berfokus pada Israel, dia memulai gerakan yang akhirnya menyebarkan kabar baik tentang keselamatan melalui dia ke seluruh dunia. Strategi ini memastikan bahwa pesannya akan bertahan dan menyebar dengan efektif dan berdampak. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang ke-8. Mari kita lihat. Mengapa Tuhan Yesus selama hidupnya hanya berkeliling di wilayah Israel saja? Padahal pada saat itu umat manusia sudah tersebar di seluruh bumi. Mengapa Yesus melarang ke-12 muridnya untuk menginjil ke negeri lain selain negeri Israel? Pertanyaan ini menyikapi instruksi Yesus kepada ke-12 muridnya ketika ia pertama kali mengutus mereka. Tercatat dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kau menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ada beberapa alasan mengapa Yesus memberikan instruksi ini. Yang pertama, penggenapan atau pemenuhan dari nubuat. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Yesus datang pertama kali kepada orang Israel sebagai pemenuhan, penggenapan nubuat-nubuat perjanjian lama. Orang Israel adalah bangsa yang dipilih, dan Yesus datang untuk memberi mereka kesempatan pertama untuk menerima Injil. Berikutnya berbicara tentang prioritas pelayanan. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 15 ayat 24, "Aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Fokus awal dari pelayanan Yesus adalah kepada orang Israel. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan pendekatan yang bertahap. Yesus memiliki strategi pelayanan yang bertahap. Fokus awal adalah pada Israel, tetapi setelah kebangkitan Kristus dari antara orang mati, ia memberi mandat kepada para murid untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Tercatat di Matius 28 ayat 19-20. Berikutnya berbicara tentang persiapan bagi misi global. Meskipun instruksi awal adalah untuk berfokus pada Israel, setelah kebangkitan Yesus memberitahu para murid untuk menjadi saksinya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tercatat di Kisah Rasul 1 ayat 8. Penting untuk ditekankan bahwa instruksi ini adalah sementara dan spesifik untuk misi tersebut. Jadi setelah kebangkitan Yesus, batasan ini diangkat. Ya, dia punya restrictions untuk menginjil ke tempat yang lain justru diperintahkan. Ya, batasannya seperti diangkat. Dan para murid diperintahkan untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Kak, itu Patrobas lagi. Custom memang itu? Yoi, Patrobas tapi bukan custom, walaupun mereka bisa custom ya. Ini yang paling baru nih. Jadi namanya glare. Glare tuh artinya kalau misalnya naik sepeda malam-malam nih, ya kan, bisa mantulin cahaya dia. Jadi kayak apa namanya, spotlight gitu, scotch light. Jadi walaupun mereka bisa custom sih, jadi warnanya bisa dipesan. Jadi bisa mampir ke website untuk custom warna. Dan tapi untuk produk ini bisa didapetin di semua e-commerce-nya patrobas.id. Infonya bisa mampir Instagram mereka di patrobas.id. Oh, kalau mau custom kemana tuh Kak? Ke website-nya Patrobas ya. Oke, kalau mau beli berarti di e-commerce sudah ada ya? Betul. Oke, siap. Iya. Gas. Yuk. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh teman-teman non-Kristen dan yang bisa membantu teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season ketiga. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.
Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.